Siapa yang suka Chinese food? Ayo ngaku! Yang pastinya aku salah satunya. Nah, kali ini aku mau perkenalkan 10 makanan khas Cina yang wajib kamu coba bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao. Dan aku penasaran siapa sih yang gak suka dengan Chinese food, makanan khas Cina yang sudah tidak asing lagi. Jadi kali ini aku mau memperkenalkan 10 makanan khas Cina yang wajib kamu coba. Namun sebelum kita lanjut, tolong dong untuk like video ini dan juga subscribe channel ini untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru tentunya. 10 makanan khas Cina yang mau aku perkenalkan hari ini, selain rasanya memang enak, tentunya harus kamu coba dan pesan saat di restoran Cina. Kalau enggak, rugi banget deh. Mikirin aja, bikin ngiler nih. Yuk kalau gitu kita belajar bersama penyebutan nama makanan khas Cina biar kamu nggak salah pesan di restoran Cina. Let's start it! Yang pertama, ayam kung pao, yaitu dalam Mandarinnya kung pao jiting, kung pao jiting, yang secara literal artinya kung pao, nama jabatan di zaman dulu, ji ayam, dan ting sesuatu berbentuk dadu. Lahirlah kung pao jiting. Ini adalah makanan yang sangat disukai oleh orang Cina dan juga bahkan orang asing. Ini adalah hidangan makanan ayam potong yang berbentuk dadu, kemudian dimasak dengan cabai kering, kemudian ada kacang dan juga daun bawang. Rasanya gurih, asam, manis, dan juga sedikit pedas. Yang pastinya semua rasa ada di satu masakan ini. Aku rasa inilah alasannya kenapa ayam kung pao sangat disukai oleh semua orang. Makanan kung pao jiting ini berasal dari provinsi Sichuan, tapi hampir semua restoran di Cina ada satu menu ini. Yang pastinya menurut aku bisa dibilang ini adalah makanan rakyat yang biasanya juga selalu dibuat dengan enak. Jadi aku saranin kalau kamu pertama kali mau coba makanan Cina, ini mungkin adalah pilihan yang paling aman untuk dipilih pertama kali saat kamu mau coba makanan Cina yang otentik. Kedua, telur tomat, si hong shi chao ji dan. Si hong shi chao ji dan, yang artinya si hong shi tomat, chao oseng, jidan telur ayam. Nah, makanan ini walaupun sangat simple, hanya telur orak-arik yang dimasak dengan tomat dan juga sedikit bawang putih, tapi rasanya enak banget. Gak ngerti kenapa bisa seenak itu. Yang pasti, si hong shi chao jidan adalah masakan rumah yang sepertinya semua restoran di Cina pada bisa buat. Jadi aku kasih tips saat kamu sedang jalan-jalan di Cina, pada saat masakan lokal tidak mendukung, misalnya rasanya nggak enak ataupun kurang cocok dengan lidah kamu, kamu bisa pergi ke restoran untuk pesan si hong shi chao jidan. Telur tomat ini yang pasti dijamin pasti enak. Yang menurut aku adalah makanan penyelamat saat jalan-jalan di Cina. Ketiga, tahu mapo. Dalam Mandarinnya disebut mapo tofu. Mapo tofu, yang secara literal artinya mapo, nama orang, tofu, tahu. Nah, makanan ini adalah makanan khas Cina yang berasal dari provinsi Sichuan. Nah, ini adalah tahu empuk yang dimasak dengan daging sapi giling, kemudian juga ada huajiao, biji lada Sichuan, dan juga daun bawang. Nah, saus merahnya sendiri rasanya gurih dan juga pedas yang pastinya cocok sekali disantap dengan nasi. Yang pasti bakal bisa makan banyak mangkok nasi. Dalam masakan ini ada satu ingredient yang sangat penting, yaitu huajiao. Huajiao yang artinya biji lada Sichuan. Nah, biji lada ini menghasilkan rasa pedas yang namanya ma atau mala. Rasa pedas yang unik bisa buat lidah mati rasa. Jadi saat kamu gigit biji lada Sichuan,
mengeluarkan rasa pedas yang unik dan juga bisa buat lidah mati rasa. Bagi yang suka tentu rasa ini sangat nagih, tapi bagi yang nggak suka, bagaikan ranjau yang bisa meledak kapanpun. Jadi hati-hati. Keempat, bebek Peking atau Peking duck. Dalam Mandarinnya Beijing Kao Ya, Beijing Kao Ya, yang secara literal Beijing yaitu ibu kota Beijing, sedangkan Kao Ya adalah bebek panggang. Kao panggang, ya bebek. Nah, makanan khas Cina ini berasal dari kota Beijing yang sangat terkenal sekali, akhirnya menjadi simbol nasional untuk Cina. Yang pastinya kalau kamu mengunjungi kota Beijing, ini adalah makanan yang harus dicoba. Jujur sebenarnya waktu aku kecil kurang suka dengan makanan ini, tapi setelah beberapa lama tinggal di Beijing, Peking duck juga merupakan makanan favorit aku. Nah, biasanya di restoran khusus jual Beijing Kao Ya, saat disajikan bebek panggangnya akan diiris tipis-tipis di hadapan kita, mulai dari kulitnya sampai dagingnya. Nah, favorit aku adalah bagian kulitnya yang renyah, kemudian rasanya juga gurih dan manis. Nah, kemudian tulang bebeknya kamu juga bisa minta loh untuk dijadikan sop. Nah, salah satu restoran Beijing Kao Ya yang paling terkenal adalah Quan Ju De. Jadi kalau kamu ada waktu ke Beijing bisa kunjungi restoran ini. Kelima, babi yuxiang. Nah, dalam Mandarinnya disebut yuxiang rou si. Yuxiang rou si. Yang secara literal yuxiang, yu ikan, xiang wangi. Namun gak ada hubungan dengan ikan ya. Yuxiang adalah nama bumbu, sedangkan rou adalah daging, si irisan. Nah, makanan khas Cina ini adalah masakan rumah yang hampir ada di semua restoran Cina. Merupakan makanan irisan daging babi yang ditumis dengan bumbu yuxiang yang pastinya rasanya manis dan juga pedas. Ini adalah salah satu makanan favorit yang disantap dengan nasi. Keenam, buncis kering. Kan pian si ji dou. Kan pian si ji dou. Kan pian artinya gongseng kering, si ji 4 musim, dou kacang. Nah, ini adalah salah satu makanan yang berasal dari Provinsi Sichuan yang disajikan di seluruh restoran Cina. Bayangin, ini adalah hidangan sayur yang paling disukai oleh banyak orang. Nah, ini adalah buncis yang digongseng kering dengan tambahan daging babi giling, kemudian juga cabai yang pasti rasanya gurih, asin, dan juga sedikit pedas. Ketujuh, babi asam manis, yaitu dalam Mandarinnya tang cu li ji. Tang cu li ji. Yang secara literal, tang artinya gula, cu cuka, li ji bagian dari babi. Makanan khas Cina ini sangat disukai oleh anak-anak dan juga para wanita. Nah, hidangan ini adalah irisan daging babi dilapisi tepung yang digoreng kemudian diaduk dengan saus tomat asam manis yang pastinya renyah dan juga juicy dengan saus yang enak. Di beberapa restoran juga ada versi udangnya loh. Kedelapan, lanzhou ramen. Nah, dalam Mandarinnya disebut lanzhou lamien. Lanzhou lamien. Yang secara literal, Lanzhou adalah nama kota, yaitu kota Lanzhou, sedangkan lamien, la tarik, mien, mie, jadilah ramen. Nah, makanan khas Cina ini ternyata halal loh, karena berasal dari kota Lanzhou, Provinsi Gansu, yang dimana merupakan kota yang banyak sekali umat muslim tinggal di sana. Nah, lanzhou lamien ini adalah mie yang dibuat dari tepung, air, dan juga minyak, kemudian direbus dalam kaldu sapi, jadi aman untuk dikonsumsi. Lanzhou lamien ini sangat disukai di kalangan orang
orang Uighur dan juga Hui yang merupakan umat muslim di Cina, tapi juga disukai oleh suku lainnya. Nah, hidangan ini dapat kamu temukan di restoran muslim dengan logo halal. Kesembilan, ayam pedas la zi ji. La zi ji yang secara literal la zi artinya pedas, ji ayam. Pas aku lagi ngidem makan yang pedas-pedas, ini adalah makanan yang bakal muncul di benak aku. Ayam goreng yang dipotong kecil-kecil ini, selain ayamnya garing banget, pedasnya juga nendang karena dimasak dengan banyak cabai kering dan juga biji lada Sichuan atau hua jiao. Dan ngomong-ngomong, makanan ini juga berasal dari provinsi Sichuan. Nah, bagi kamu yang belum tahu, kebanyakan makanan pedas di Cina itu berasal dari provinsi Sichuan. Jadi bagi kamu yang pecinta makanan pedas, kamu harus coba makanan dari Sichuan. Ke-10, hot pot, huo guo. Huo guo yang secara literal huo artinya api, guo panci. Ini adalah makanan khas Cina yang sangat disukai oleh orang Cina di musim dingin karena tentunya menghangatkan dan juga merupakan pilihan utama saat kumpul rame-rame bersama teman ataupun keluarga karena bisa memuaskan selera semua orang. Nah, seperti namanya, huo guo itu dimasak dalam panci besar di atas kompor agar panas terus. Nah, kemudian setelah sup kaldunya siap, tinggal dimasukin dengan irisan daging, bakso, ataupun sayur-sayuran kesukaan kamu. Tinggal tunggu sampai matang dan siap dimakan. Hotpot Cina yang terkenal ternyata ada dua. Nah, ada hotpot yang berasal dari kota Chongqing disebut Chongqing Huo Guo yang super pedas dan juga penuh dengan minyak cabai. Kemudian juga ada hotpot yang berasal dari kota Beijing disebut Beijing Xuanyang Rou. Nah, ini adalah hotpot yang terbuat dari kaldu bening dengan daging kambing. Nah, biasanya saat menyantap hotpot selalu ditemani dengan minuman Wang Lao Ji, yaitu teh herbal ataupun Suan Mei Zhi, jus plum. Harus dicoba ya. Ngomongin makanan jadi lapar nih Halo Nihawers. Tentunya masih banyak makanan khas Cina yang bisa kita eksplor, tapi ini adalah 10 makanan khas Cina yang paling populer dan tentunya wajib sekali dicoba di restoran Cina. Nah, kalau bisa mau coba yang otentik harus langsung coba di Cina ya. Semoga kamu suka dengan materi pembelajaran hari ini dan tinggalkan komen di bawah ini makanan khas Cina apa yang pernah kamu coba. Dan kasih thumbs up dan juga share ke teman-teman kalau kamu suka dengan video kali ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga hit the bell untuk dapatkan video terbaru dari Halo Nihao setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan kamu sekarang juga bisa ikutin akun Instagram halo.nihao.id. Dan untuk konten berikutnya aku sudah siapin makanan halal apa saja yang ada di Cina. Tentunya bakal seru untuk dieksplor bersama. Kalau gitu sampai jumpa. Xia zhe jian.